Ya halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini aku akan menceritakan film dari Taiwan yang berjudul Mon Mon Monster. Hai, kita mulai. Film berawal dari seorang gelandangan yang diterkam dan dimakan oleh makhluk menakutkan di tempat sepi. Setelah puas, monster kakak beradik ini pun beristirahat di dalam kardus. Keesokan harinya di sebuah sekolahan, seorang siswa bernama Lin dituduh mencuri dan dia dipermalukan teman-temannya di depan kelas. Gosip pun dengan cepat menyebar dan hanya seorang siswi yang percaya bahwa Lin tidak melakukannya. Siswi itu pun mencoba menghiburnya, tapi Lin malah tidak senang dan mengusirnya hanya karena dia adalah sesosok siswi gendut yang tidak dianggap di kelas. Pulang sekolah, Lin diam-diam mengikuti para berandal itu ke kamp mereka. Dia tidak terima dituduh sebagai pencuri, tapi hasilnya Lin tetap digebukin dan diancam jika berani membuka mulut soal markas mereka. Ternyata Lin sudah merekam semua percakapan mereka dan memberikan bukti tersebut ke Bu Guru Li. Sayangnya, tanggapan Bu Li sangat tidak diharapkan. Dia lebih menganggap Lin tidak bisa bergaul dan itulah sebabnya dia selalu dibully habis-habisan. Lin sudah tidak tahan lagi dan berteriak kepada gurunya, tapi sang guru malah memilih menenangkan diri dengan menyalakan dupa aroma. Ternyata semua ada sebabnya. Para berandal itu selangkah lebih cepat dengan menuduh Lin telah berbuat tidak senonoh kepada siswa dengan bukti foto yang ditempel di dekat pintu masuk, walaupun kenyataannya itu hanyalah jebakan mereka. Setelahnya, Lin pun dihukum melakukan kunjungan sosial ke para manula. Sialnya lagi, para berandal yang bernama Ren Hao, Guo Feng, dan Wei Zhu diutus untuk menemaninya. Baru saja Lin akan kembali ke mejanya, lagi-lagi dia dikerjai dan ditertawakan. Singkat cerita, berangkatlah mereka ke panti jompo untuk melayani mereka. Ketiga begundal ini hanya ingin bersenang-senang dengan mempermainkan para manula tanpa berpikir suatu hari nanti mereka juga akan menua. Ren Hao lah yang menyetuk berkata dia memilih mati muda daripada mati tua. Di momen itu Lin sempat terlihat tertawa lebar seakan menikmati permainan mereka. Setelahnya mereka lanjut mengunjungi seorang kakek veteran perang. Sebuah koper ditemukan di bawah ranjang dan kakek tidak menjawab saat mereka menanyakan kuncinya. Karena itulah mereka mulai merencanakan pencurian kotak tersebut yang dirantai tebal sewaktu malam tiba. Lin juga diajak bergabung dengan iming-iming dia akan diberikan kesempatan untuk menjadi anggota geng para berandal ini. Baru saja mereka akan mencongkel pintu itu terbuka sendiri dan anehnya, si kakek duduk di tengah kegelapan dengan mata yang terbuka. Merasa kakek tidak merespon apapun, mereka mengabaikannya dan langsung menjalankan misi. Lin disuruh untuk berjaga-jaga di depan pintu selagi mereka beraksi. Tak berapa lama kakek tiba-tiba sudah berdiri di depan Lin, tapi hanya diam. Setelah mereka selesai, salah satu mengalihkan perhatian kakek dengan sebuah jeruk. Entah apa yang ada di pikiran kakek, melihat jeruk itu dia bereaksi seperti orang yang sedang menahan emosi. Singkat cerita, kotak itu berhasil dibawa, tapi di tengah-tengah gang, mereka terhenti karena mendengar suara aneh dan menyanter sosok menakutkan di ujung sana. Semuanya sempat terdiam dan ponsel seseorang berbunyi yang membuat sosok itu bereaksi mengejar. Anak-anak pun lari sekencang-kencangnya dan di depan mulut gang, mereka malah menyaksikan tabrak lari. Korbannya itu tak lain adalah monster yang lebih kecil tadi yang langsung menyerang salah satu dari mereka. Ren Hao, bos dari geng kucrut inilah yang berhasil menumbangkan monster itu dengan sekop. Awalnya mereka berencana untuk meninggalkannya begitu saja, tapi masalahnya ada CCTV yang terpasang di sana. Di tempat lain, sang kakak monster stres mencari adiknya yang hilang. Akhirnya, adik monster itu dibawa ke markas mereka dan apesnya lagi, isi koper curian yang dikira emas ternyata hanyalah kumpulan foto-foto semasa perang kakek dulu. Tak berapa lama, tubuh anak monster ini tiba-tiba terangkat dan kepalanya bisa memutar 180 derajat. Pose pertahanan pun sudah terlihat sempurna, tapi dia langsung melompat saat kakinya terkena sinar matahari. Sekarang anak itu merayap terbalik di dinding dan karena mereka mengetahui kelemahannya, cahaya pun sengaja dipantulkan menggunakan cermin tepat ke arah monster tersebut yang membuatnya bersembunyi di dalam kardus. Sekarang mereka sudah mempunyai mainan baru.
Besoknya mereka bersekolah seperti biasa dan sepulangnya, si Hua pun dibawa ke camp untuk diperlihatkan mainan baru yang dinilai sangat keren di mana peliharaan orang hanya sebatas binatang, tapi mereka memelihara sesosok monster. Si anak monster dipermainkan sedemikian rupa sedangkan kakaknya begitu kehilangan dan terus menatap kardus adiknya. Di antara mereka semua, Lin lah yang paling mending karena dia tidak tega menyakiti monster tersebut. Gigi monster itu dicabut dengan tang dan mulutnya ditutup lalu dikunci dengan bor. Menurut mereka, yang namanya monster tidak akan merasakan sakit dan semua yang hilang juga akan beregenerasi seperti di cerita-cerita dongeng. Malamnya, sang kakak sudah tidak bisa menahan diri dan mulai mencari adiknya. Di rumah kakek sendiri terjadi keajaiban di mana dia terlihat bernyanyi dengan mengenakan seragamnya dulu sambil memegang pedang. Monster itu pun merayap masuk ke kamarnya dan baru saja si kakek bersiap ingin bertarung, seseorang masuk sambil ngomel yang menanyakan kenapa si kakek berisik di tengah malam buta. Sudah dibilang berkali-kali bahwa tempat tinggal mereka itu sangat berhantu dan banyak yang sudah hilang misterius. Selesai ngomel, si ibu keluar dan rambut si monster pun terjepit yang akhirnya dia terlempar keluar jendela. Entah dia sempat disabet oleh pedang kakek atau tidak, tapi yang pasti posisi kakek sudah seperti ini dan kelegaan itu pun ditutup dengan kentut. Di markas, anak-anak masih uji coba dengan menyebut mantra-mantra ataupun ayat-ayat yang mereka tahu untuk melihat reaksi si anak monster, tapi tidak ada yang berhasil. Sel darahnya pun diambil dan diteliti, tapi tetap saja para blee ini tidak mengerti apa maksudnya. Malamnya, Lin mencoba mencari tahu info tentang orang hilang dan ada satu foto anak yang terlihat mirip dengan wajah anak monster tersebut. Nama anak itu adalah Lin Xiuzhen dan setelah ditelusuri, terdapat artikel berita tentang ganda oleh paranormal voodoo secara tragis. Di sana juga terdapat foto keluarga Xiuzhen. Lebih lanjut lagi terdapat info tentang ulat yang disebut-sebut sebagai yang bisa dipakai dengan cara memasukkan ulat tersebut ke dalam tubuh wanita sewaktu. Penemuan itu diberitakan kepada teman-temannya, tapi apapun latar belakang Xiuzhen, sekarang dia tak lebih dari sesosok monster yang bisa mereka mainkan. Masalahnya sekarang, mainan pun butuh makanan, dan mereka memaksa Lin untuk mendonorkan darahnya. Mencium bau darah saja membuat insting monster ini bergejolak dan para berandal ini sangat menikmati juga bersenang-senang dengannya. Hanya Lin seorang yang peduli yang memberikan darahnya disedot sambil berkata dia akan menemukan seorang ahli voodoo juga paranormal lainnya untuk menyembuhkan Xiuzhen walaupun dia sendiri juga tidak yakin akankah sudah terlambat atau tidak. Mendengar itu, Xiuzhen bereaksi. Dia berteriak dan menangis sedih. Untuk saat ini, Lin tidak berani melakukan apapun karena dia takut akan dihabisi teman-temannya, tapi dia berjanji akan mencari cara untuk melepaskan Xiuzhen karena dia berbeda dengan teman-temannya. Malamnya, Lin ke warung dan melihat pemilik warung yang sedang mengajari anaknya yang sedikit mengalami keterbelakangan mental itu untuk berdagang. Susah payah sang ibu renta mengajarkan anaknya, dan di sisi lainnya terlihat ada anak kecil yang sedang memanfaatkan keadaan dengan mencuri. Lin pun menasihati anak itu, tapi tetap saja anak tengil ini tidak ingin mengembalikan barang curiannya. Lin tentu saja tidak bisa berbuat apa-apa karena Lin hanyalah siswa lemah yang selalu menjadi bulan-bulanan dan tertawaan teman-teman sekelasnya. Hari itu, Ren Hao tiba-tiba menghajar orang yang sudah mengerjai Lin, walaupun sebelumnya dia juga ikut tertawa. Alasannya simpel, bukan karena Ren Hao menganggap Lin adalah temannya, tapi dia hanya tidak mengizinkan orang lain untuk mempermainkan Lin selain dia. Karena perbuatannya, Ren Hao pun dimaki-maki oleh mamak sang korban dan digampar berkali-kali oleh bu guru karena sudah tidak sopan menghina Buddha saat didoakan. Kesabaran Bu Li juga sudah habis karena Ren Hao dinilai menantang dan ayahnya disuruh menghadap besok pagi. Emosi sesaat itu dengan mudahnya padam dan Bu Li malah meminta maaf kepada Ren Hao. Apa yang terlihat sekarang ternyata tidak demikian. Bu Li memainkan drama baru dengan mengatakan dia lupa bahwa ayahnya Ren Hao itu tidak akan bisa datang ke sekolahan karena masih di penjara atas kasus atau perampokan. Tambahannya lagi, Bu Li meminta maaf kepada si mama karena Ren Hao bisa menjadi sampah begini juga karena tidak diajari orang tuanya. Soal ibunya sendiri juga tidak jelas yang katanya hamil di luar nikah. Omongan Bu Li yang santai dengan ekspresi datar itu berhasil membuat Ren Hao sakit hati dan merasa direndahkan serendah-rendahnya. Kekesalan itu pun lalu ditumpahkan kepada Xiuzhen dengan menghajarnya bertubi-tubi. Darah Xiuzhen yang mengalir dan terbakar sendiri di lantai itu membuat Ren Hao mempunyai ide baru. Hari pembalasan pun tiba.
Dia dan gengnya masuk ke ruang guru dan memasukkan darah Si Yujen ke tumbler Bu Lee. Singkat cerita, darah yang tercampur di air itu pun terminum dan efeknya sudah mulai terasa sewaktu Bu Lee menonton pertandingan basket anak-anak. Ada sesuatu yang bergerak di matanya dan perutnya terasa melilit. Baru saja Bu Lee akan dibawa ke ruang UKS, dia mencret di lantai dan Guo Feng berpura-pura menolongnya yang padahal dia hanya ingin melihat lebih dekat. Setelah itu dia mengejek Bu Lee dan mengakui perbuatannya sambil tertawa. Wajah Bu Lee memanas dan api pun seketika membakar seluruh badannya. Guo Feng tertawa puas dan berpose di depan Bu Lee, sedangkan anak-anak lainnya pun sibuk mengabdikan momen itu dengan ponsel masing-masing. Berita tentang insiden yang terjadi di sekolahan pun dengan cepat tersiar, serta ditayangkan di TV. Momen itu juga kebetulan disaksikan oleh kakak monster yang sedang menerkam mangsa. Lin yang sedikitnya terlibat dengan masalah Bu Lee tadi merasa bersalah, tapi dia tetap harus berakting di depan teman-temannya. Para begundal itu merayakan kematian Bu Lee di kamar hotel dan Lin menolak semua pemberian minuman dari teman-temannya dengan berbagai alasan. Bagaimanapun teman-temannya sekarang bukanlah beneran teman yang bisa dipercaya, tapi gelagatnya ini dengan gampangnya tercium Ren Hao yang berkata jika hanya ingin menghabisinya, maka dia punya 1001 cara yang tidak perlu menggunakan cara yang sama. Si Hua juga menantang Lin untuk melepaskan monster itu jika dia ingin dimakan. Sekarang orang baik tapi tidak punya nyali. Jadi apakah namanya? Kalimat itu sedikit banyak mempengaruhi Lin yang mencoba melakukan kejahatan kecil dengan mengambil uang kembalian sebanyak-banyaknya di toko yang hanya dijaga oleh pria ber-IQ rendah. Melihat Lin mengambil uang, pria itu malah tertawa yang membuat emosi Lin tersulut. Lin berteriak tidakkah dia mengetahui jika dia sedang ditipu dan kenapa begitu mudahnya percaya kepada orang. Pria ini dengan polosnya mengulang $100 dan temukan sendiri kembaliannya. Di tempat lain, seorang pria menjadi korban keganasan si kakak monster dan singkat cerita badannya pun ditemukan keesokan harinya. Ini terhitung ke-7 kalinya dalam sebulan ditemukan mayat yang tercabik-cabik, tapi lihatlah ekspresi Ren Hao si anak sakau ini. Dia tertawa senang dan malamnya bus sekolahan yang sedang mengantar rombongan anak-anak ini dihadang oleh kakak monster. Di dalam bus itu ada Si Hua dan kebetulan Ren Hao dan komplotannya tidak ikutan. Ren Hao sedang membelikan pesanan jus semangka untuk Si Hua sedangkan Lin sedang nongkrong di minimart. Singkat cerita setelah monster itu masuk, supir pun langsung tewas hanya dengan sekali tebasan tangannya. Anak-anak mulai ketakutan dan si monster pun berteriak miris. Dia menyebut satu kata yaitu adik dan berubah ganas. Satu persatu dihabisi di bus. Dan darah pun mengalir deras seperti jus semangka pesanan Ren Hao. Terakhir, Si Hua masih sempat mengambil foto si monster sebelum dihabisi. Besoknya peristiwa berdarah itu sudah dipublish di surat kabar beserta dengan gambar wajah sang monster. Baru kali ini Ren Hao terlihat menangis karena kematian kekasihnya, tapi kegilaannya tetap berlanjut. Si Yujen kembali menjadi bulan-bulanannya. Berbagai dilakukan dengan tujuan mengambil lebih banyak lagi darah beracun itu, sedangkan sang kakak monster pun terus mencari adiknya dengan membuat berbagai kengerian di sekolahan. 2 siswi yang berpelukan erat dibiarkan hidup karena mereka tergambar seperti kakak adik yang saling melindungi. Sekarang para berandal berencana untuk menangkap sang kakak monster. Strategi pun diatur dan masing-masing mempunyai tugas. Latihan dimulai untuk menghitung ketepatan waktu, tapi seberapa banyak pun latihan, Lin masih dianggap lelet melakukan tugasnya. Malamnya diam-diam Lin mengatur strategi lain dengan membuat jalan keluar untuk Si Yujen di hari H. Lin curhat yang katanya selama ini dia adalah pecundang, tapi jika harus mati, setidaknya di akhir hayatnya dia ingin sekali saja berbuat baik dengan beraninya. Besok sore misi pun dilaksanakan. Awalnya mereka akan ke rumah si kakek dengan mempertimbangkan monster akan kembali ke tempat di mana dia kehilangan adiknya. Yang lebih mengejutkan lagi, ternyata kakek sudah meninggal kaku setelah kentut terakhirnya. Suara rekaman teriakan Si Yujen pun diputar untuk memancing kakaknya keluar. Segala petunjuk sengaja diarahkan, tapi ditunggu sampai malam pun target tidak muncul. Di detik-detik terakhir, Lin meminta bertukar tempat dengan Wei Zhu yang sudah pasti ditolak mentah-mentah. Sebelum Lin berjalan pergi, dia membahas tentang pencurian uang yang dituduhkan kepadanya tempo hari yang sebenarnya dilakukan Wei Zhu dengan alasan hanya ingin bersenang-senang. Semua perlakuan jahat mereka selama ini pun terngiang di kepala Lin yang membangkitkan kembali rasa marah dalam hatinya.
Tak lama setelah itu, Wei Zhu mulai melihat penampakan kakak monster dan mengirimkan pesan kepada teman-temannya. Menyadari kehadiran sang kakak, Xiu Jian pun berteriak keras yang membuat kakaknya bereaksi. Lin yang mendengar suara itu sengaja menelpon Wei Zhu sambil berlari dan alhasil, Wei Zhu yang sedang bersembunyi di tangki air pun menjadi korban keberingasan sang monster. Ren Hao dan Guo Feng berlari ke arah tangki air dan menantang sang monster untuk keluar, sedangkan Lin sengaja mengunci pintu. Di saat monster setengah iblis itu keluar, Ren Hao ketakutan dan berlari ke arah pintu, tapi sayangnya sudah terkunci rapat. Di saat seperti ini, kata-kata pertemanan dan persaudaraan pun terucap, tapi Lin sudah tidak peduli karena menurutnya inilah satu-satunya cara untuk melenyapkan Ren Hao. Suara cabikan yang ganas dari luar terdengar dan darah pun mengalir dari balik pintu yang menandakan tewasnya teman-teman Lin. Sang monster menggedor pintu dan Lin pun segera berlari ke lantai bawah markas. Lin diselimuti rasa takut yang sangat dan dia meminta Xiu Jian untuk memberitahu kakaknya bahwa dia bukanlah bagian dari segerombolan berandal. Singkat cerita, sang kakak pun muncul dan sedih melihat adiknya diikat. Lin mencoba menjelaskan bahwa dialah yang ingin menyelamatkan adiknya, tapi perkataan apapun tidak mampu menahan kemarahan sang kakak. Akhirnya Lin pun dihempaskan ke sana kemari seperti barang yang tidak berharga. Alarm berbunyi yang menunjukkan hari sudah pagi dan Lin langsung mengambil kesempatan untuk membuka jalur keluar yang sudah dibuatnya di atas. Seketika sinar matahari menyinari Xiu Jian dan untuk melindungi adiknya, sang kakak rela menutupinya sambil mematahkan semua rantai yang melilit tubuh adiknya sampai semua jarinya terputus. Pada akhirnya Xiu Jian pun tewas, tapi sebelumnya dia menggelengkan kepalanya yang seakan memberikan isyarat untuk tidak lagi membalaskan dendam. Singkat cerita, sang kakak pun terbakar habis bersama dan Lin akhirnya keluar sebagai satu-satunya orang yang selamat. Setelah itu dia singgah ke toko dan pria polos tersebut terus berkata, $100 temukan kembaliannya sendiri. Hal itu membuatnya sedih seperti melihat diri sendiri. Lin menganggap pria ini bodoh sedangkan dia sendiri dianggap bodoh oleh teman-temannya. Dia pun kembali ke sekolahan dengan membawa sesuatu dan seperti biasa, dia selalu menjadi bulian anak-anak. Waktu itu dia tidak membalas tapi dia membuang makanan dari si gadis oversize sambil berkata, "Kau tidak terlihat seperti kami." Di kantin pun Lin mendapat perlakuan tidak sopan dari seorang siswi yang kentut di depan wajahnya saat dia sedang makan. Sampai di sini Lin tetap diam dan hanya menghabiskan supnya. Cerita pun berlanjut saat para murid sudah di dalam kelas. Lin bangun sewaktu anak-anak sedang istirahat tidur siang di kelas dan ternyata sebelumnya dia sudah memasukkan darah Xiu Jian ke dalam panci sup yang akhirnya disantap oleh anak-anak sekolahan. Karena itulah tak berapa lama mereka pun terbakar secara misterius. Pembalasan dendam yang epik, tapi Lin juga mengakhiri hidupnya sendiri saking merasa berbeda dengan orang-orang kebanyakan dan dunia bukanlah tempat untuk orang-orang sepertinya. Tamat. Perbedaan bukanlah dosa, bisa saling menghargai maka dunia akan terasa damai. Terima kasih sudah menyaksikan shortcut film ini, jangan lupa subscribe, like, and share juga menyalakan lonceng notifikasi untuk updatean film lainnya ya. Sampai jumpa.